kita akan membahas nahwu. Berbeda dengan 2 pertemuan sebelumnya, kita membahas bahasa Arab. Di sini kita akan membahas nahwu. Apa sih itu nahwu? Di sini kita pertemuan yang pertama. Jadi akan Anda jelaskan nahwu-nahwu dasar atau dasar-dasarnya gitu kan. Bentar, Anda akan buka filenya. Baik, sudah terlihat ya. Apakah sudah terlihat yang Anda share sini? Sudah. Oke. Nah, sini mungkin ada yang belum tahu kan? Nah, apa itu nahwu? Nahwu itu apa ya? Dibilangnya itu pecahan ilmu dalam bahasa Arab. Kalau mungkin kita bahasa Arab kemarin kan itu mempelajari percakapan saja, lalu kosakata gitu kan. Nah, nahwu ini itu cabang dari ilmu bahasa Arabnya. Misalkan dalam bahasa Inggris kan ada grammar kan, mengenal grammar. Nah, mungkin sama aja kayak nahwu gitu, grammar itu. Cuma nahwu untuk bahasa Arab, grammar untuk bahasa Inggris. Gitu. Di sini nanti ada penjelasannya, mungkin kita akan langsung masuk saja. Nah, di sini. Kita mulai. Nahwu adalah kaidah yang digunakan untuk mengetahui jabatan setiap kata dalam suatu kalimat. Jabatan setiap kata dalam satu kalimat, misalkan Andi menendang bola. Andi itu jabatannya apa? Jabatannya sebagai pelaku kan, subjek. Sedangkan menendang sebagai predikat. Lalu bola sebagai apa? Yang dikerjai atau objek. Iya, seperti itu. Mengetahui harokat akhir. Nah, kita dengar kata masjid ini kan, kita pernah dengar al-masjidu, lalu al-masjida, lalu al-masjidi. Nah, kapan harus al-masjidu, kapan harus al-masjida, kapan harus al-masjidi. Nanti itu dibahas di ilmu nahwu gitu kan. Dan mengetahui tata cara mengi'robnya. Mengi'robnya, i'rob ini satu pecahan, bukan pecahan sih, maksudnya bagian dari ilmu nahwu. Jadi apa sih itu i'rob? I'rob itu kita bisa bilang cara menentukan tiap jabatan dari suatu kalimat gitu kan. Misalkan kayak tadi kan, kayak Andi menendang bola gitu kan. Nah, kita harus i'rob nih. Nah, kalau kita disuruh i'rob, berarti kita harus tentukan jawabannya. Afwan, harus menentukan jabatan-jabatannya. Nah, selain jabatan-jabatannya, kita juga harus tentukan kata ini tuh berharokat apa gitu kan, kayak gitu. Itu ya, simpelnya dari i'rob itu. Lalu lanjut, ilmu bahasa Arab ada 12 macam. Ya, itu bilang ada 12 macam, yang paling signifikan adalah ilmu nahwu. Kenapa dibilang paling signifikan? Karena dia paling berguna dan juga bisa dibilang paling penting gitu kan, dan lumayan kompleks. Jadi dalam belajar nahwu juga harus mempersiapkan otak kita, pendengaran dan juga penglihatannya. Manfaat mempelajari ilmu nahwu. Nah, kita apa sih manfaatnya mempelajari ilmu nahwu? Untuk menghindarkan diri dari kesalahan dalam pengucapan lafaz-lafaz berbahasa Arab. Karena bahasa Arab kita tahu kalau beda harokat berbeda artinya. Nah, kita bahaya tuh kalau misalkan memahami suatu kalimat tapi salah atau meleset dari maknanya. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam ranah dalil seperti Al-Quran dan hadis, salah mengartikan dalil berarti nanti kita sesat kan. Tujuannya untuk membantu dalam memahami firman Allah dan sabda Rasulullah yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu kan. Kalau sudah ada ranah dalil bahaya kan kalau kita salah mengartikan. Nah, nahwu itu pentingnya di situ. Nah, di sini kita masuk ke makna al-kalimah. Bagaimana di bahasa Indonesia ada kata, di bahasa Arab juga terdapat kata. Bahasa Arabnya al-kalimah.
Di sini dibilang apa? Hiya lafdzun lahu ma'na. Kata itu dalam bahasa Arab artinya suatu lafaz yang memiliki makna. Contohnya kitab, kolam, maktabun, ala, tahta. Nah, dari di sini kita lihat gabungan huruf hijaiyah ini kayak ain, lalu lam, lalu ya itu bergabung dan memiliki makna. Ala itu artinya di atas kan. Lalu dari kitab, dari kaf, ta, alif, ba digabung menjadi kitab. Nah, itu buku. Nah, itu kata dalam bahasa Arab itu artinya seperti itu, lafaz yang memiliki makna. Akan kita gabungin kayak tiba-tiba kho, goin, lalu sot. Nah, itu kan nggak ada makna ya kan, berarti itu tidak disebut dengan kata. Oke, lanjut. Kata al-kalimah dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Ya, terbagi menjadi tiga di sini menjadi apa saja? Isim, fi'il, dan huruf. Mana ulang? Isim, fi'il, dan huruf. Nanti akan ada pembahasannya masing-masing dari jenis tiga kata di sini. Jadi harus diingat, kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Jadi isim, fi'il, dan huruf. Apa itu isim? Isim adalah apa? Kata benda lainnya. Iya, bisa simpelnya seperti itu, kata benda. Kalau di sini dibilang huwa kalimatun dallat ala ma'nan walam tuktaron bizamanin. Suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Nah, kayak tadi kan kata benda itu kan nggak berkaitan dengan waktu kan? Iya. Nah, di sini bilang maka bisa juga kita maknai bahwa nama itu isim adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan nama orang, nama benda, nama tumbuhan, nama benda misalkan meja, kursi gitu kan. Nama tumbuhan misalkan pohon apa, pohon kelapa, pohon mangga, nama hewan singa, lalu ada gajah, jerapah, nama sifat bagus, cantik, kecil, besar, nama tempat, entah sekolah, masjid, atau rumah sakit, lalu kata ganti orang, kamu, aku, dia, mereka, kita, nah seperti itu, dan lain-lainnya. Contohnya di sini dibilang ada, nah tuh, nama orang apa saja, Umar, Usman, nama tumbuhan bertukol, tufah, ya, gampang ya. Lebih simpelnya sih kata kita artiin isim itu kata benda aja gitu kan. Nama hewan, kirdun, kera, gunam, kambing, nama sifat, kabir, sogir, nama tempat, baitun, madarosatun, idaroh. Iya. Lalu di sini bilang kata ganti, ana yang ana bilang tadi kan, saya, dia, kamu, ana, di sini nahnu, anta, lalu hiya. Dan lain sebagainya yang pada intinya tidak berkaitan dengan kata kerja, itulah isim. Baik, sejauh ini ada pertanyaan? Silahkan. Ya, Kalau tidak ada, gimana? Kita lanjut kalau tidak ada. Tanda-tanda isim. Jadi, di sini kita akan mengetahui tanda-tanda isim. Kapan sih kita bisa lihat, kita misalnya nemu kata bahasa Arab nih. Ini tuh isim, fiil, atau huruf gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat tanda-tandanya. Kalau dia punya tanda-tanda isim, berarti kata bahasa Arab itu isim, bukan fiil atau huruf. Agar kita mengetahui dan tidak tertukar apakah kalimat ini kata tersebut dikatakan isim, fiil, atau huruf, maka kita perlu mengetahui tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda isim, yaitu yang pertama, ada huruf tanwin. Nah, kita pernah dengar, misalkan kitabun. Nah, terus contohnya faslun, kursiyun, kolaman. Kita langsung mikir, oh berarti itu isim, kata benda. Karena kata kerja nggak mungkin tanwin, kayak gitu. Itu tanda yang pertama, ada huruf tanwin, bisa kemasukan tanwin. Lalu yang kedua, harokat pada akhirnya bisa berupa kasroh.
harokat pada akhirnya kata ini kayak kalau Anda bilang ada yang kurang gitu kan. Pada akhir katanya bisa berupa kasroh. Kan nggak harus kasroh kan? Ustaz, 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 Ya. Ustaz. Apa cuma saya yang kelihatan XX aja ya? Enggak ini. Sama Ustadz, nggak kebuka itu kayak Ustadz. Kasroh itu dalam kurung cuman kayak pesan strip. Oh iya. Emang kayaknya seperti itu sih. Dibuka di Zoom ini gitu artikelnya. Jadinya nggak apa kayak tadi ya, misalkan huruf tanwin gitu kan harokat. Jadi nggak terbaca, simbol-simbolnya hilang gitu kan. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa menerka kan. Tanwin itu gimana kan? Tanwin kita Tanwin. tahu, kasroh juga kita tahu ya. Kasro itu apa ya, Ustaz? Kasroh itu harokat yang ini nih, di bawah ini nih. Al-Qalami, dibaca I. Oh, kasro, iya, iya. Ya, kursiyi, al-fasli. Al-Fathah itu yang di atas itu ya. Fathah yang di atas. Kalau domah yang Uh. ya. Oke, paham ya. Harokat pada akhir katanya bisa berupa kasroh. Kan nggak harus kasroh kan, tapi isim ini kalau misalkan kita lihat kata bahasa Arab itu kasroh, berarti dia isim, kata benda. Nah, kita bisa bilang alkitabi gitu kan, itu kan buku kan, nah berarti dia kata benda gitu, isim masuknya. Kita masuk ke tanda yang ketiga, didahului oleh alif lam. Alif lam itu apa sih? Nah, yang di awal kata ini kayak kita bisa bilang kayak al itu kan alif lam. Al qalamu, al kursiyu, al faslu. Kita banyak dengar di surat-surat di dalam Al-Qur'an, Al-Fatihah, Al-Baqarah itu al itu tuh alif lam itu. Nah, kalau udah kemasukan alif lam berarti kita sudah bisa bilang dia itu isim. Bukan fiil, bukan huruf, bukan kata kerja ataupun huruf. Lalu didahului oleh huruf jar. Huruf jar ini kalau misalkan di bahasa Indonesia gampangnya kayak misalkan kan ada kata ke, di atas atau di dalam, lalu untuk, seperti. Nah, itu dalam bahasa Arab itu disebutnya dengan huruf jar seperti itu. Nanti akan ada pembahasannya huruf jar di bawah. Intinya kayak minal fasli, dari kelas, alal kursi, di atas kursi, bil kolami, dengan pena. Nah, yang kata-kata ini nih, yang min, ala, bi, itu huruf-huruf jar. Huruf jar itu masuknya ke isim saja, nggak masuk ke huruf dan atau ke fiil. Nah, apa sih huruf jar itu? Nah, di sini kita bisa lihat. Huruf jar itu ada 9. Lihat ya di sini ya. Sini ada 9. Nah, lihat arti-artinya. Familiar kan? Yang biasa kita pakai di bahasa Indonesia kan? Dari, ke, di atas, boleh jadi dengan seperti untuk. Nah, itu huruf-huruf jar. Ada 9. Insya Allah gampang ngapalinnya. Dan artinya pun sering kita pakai kan? Keterangan di sini ada dibilang, apabila ada suatu kalimat, apabila ada suatu kata atau al-kalimah dalam bahasa Arabnya. Jadi al-kalimah itu bukan artinya kalimat, tapi artinya kata ya. Al-kalimatu artinya kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab itu artinya jumlah. Apabila ada suatu kata didahului oleh salah satu huruf jar di atas, maka dapat dipastikan bahwa kata tersebut adalah isim. Itu yang Anda bilang tadi ya. Huruf jar itu masuknya ke isim saja. Kalau udah kemasukan huruf jar, kemasukan huruf yang 9 ini, berarti itu isim gitu. Kita langsung tembak itu isim. Isim bisa menerima lebih dari satu tanda dari tanda-tanda isim di atas. Contohnya fil madarosati. Coba di sini apa 3 tanda isimnya? Ada 3 tanda isim kan? Ada yang bisa jawab? Fil sama al, Ustaz. Iya, satu lagi. Nama tanwin. Sorry, kasroh. Nah, ya. Bukan tanwin ya, kasroh gitu kan.
Nah, di sini tuh jawabannya ini ada 3 tanda isim sekaligus. Pertama fi, yang pertama huruf jar, lalu alif lam, al, lalu kasroh. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan satu kata dalam bahasa Arab itu menerima 3 tanda isim. Baik, sebelum masuk ke fiil atau kata kerja, apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau ti itu masuk kasroh juga kak Ustadz? Yang mana? Misalnya tin atau ti. Itu kasrotain masuknya. Tapi ya sama aja masuk ke kasroh gitu kan. Oh kasroh Ustadz ya. Iya. Siap Ustadz. Syukuran. Iya. Ustaz, mau tanya Ustaz, Boleh. al itu juga kan termasuk untuk menunjukkan kata benda ya. Iya. Kemudian untuk kayak Al-Maul Husna itu pakai al juga, itu bagaimana Ustaz? Asmaul Husna, yang nama-nama Allah itu Ar-Rahman gitu. Yang al, ya pakai al depannya. Iya, itu kan Ar-Rahman yang Maha Penyayang gitu kan. Nah, itu termasuk isim. Lalu apa Ar-Rahim, Maha Pengasih, itu termasuknya isim. Kan makanya yang di atas dibilang sini gampangnya itu isim yang bukan kata kerja itu isim. Nah, Ar-Rahman kan Maha Penyayang, yang menyayangi gitu kan. Itu kan nggak berkaitan dengan kata kerja kan. Itu orangnya gitu, yang Maha Penyayang. Makanya dia disebutnya isim. Di situ ada alif lam, kita bisa bilang itu isim, nama-nama Asmaul Husna. Gimana? Berarti kalau Ar-Rahman dia pakai ar bukan al Ustaz. Oh iya ya. Itu pakai alif lam di situ. Cuman alif lamnya tidak terbaca karena samsiah ya. Itu pakai alif lam gitu. Ar-Rahman itu. Misalkan itu kata ro aja gitu, kata awalnya yang disambungkan. Kayak contohnya itu matahari syam gitu kan. Asyam gitu. Nah, alif lamnya mungkin kita nggak baca benar-benar al gitu kan kayak Al-Fatihah, tapi di situ tetap kita bisa alif lam gitu kan. Itu alif lam di situ. Kayak Ar-Rahman, lalu Ar-Rahim. Karena memang alifnya termasuk alif lam atau alif samsiah yang nggak jelas gitu terbacanya, nggak terbaca al. Lain dengan Komariah. Paham. Seperti itu pertanyaannya. Ya Ustaz. Oke. Ada lagi sebelum kita masuk ke fi'il. Lanjut Ustaz. Lanjut, oke. Saya bilang, apa itu fi'il? Fi'il adalah huwa kalimatun dalat ala ma'nan waktu rinat bizamanin. Suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna dan berkaitan dengan waktu. Nah, yang tadi isim nggak berkaitan dengan waktu. Jangan kata kerja berkaitan dengan waktu. Pasti ada yang pernah dikerjakan, atau sudah dikerjakan, atau sedang dikerjakan, atau akan dikerjakan. Nah, makanya fi'il dibilangnya berkaitan dengan waktu. Oke, kita scroll ke bawah ini. Atau bisa juga dapat kita katakan fi'il adalah kata al-kalimah yang menunjukkan arti pekerjaan pada suatu masa atau waktu tertentu, atau fi'il lebih simpelnya adalah kata kerja gitu aja. Nah, fi'il ternyata terbagi menjadi 3, itu kan ditinjau dari waktunya. Fi'il madhi yang pertama, lalu fi'il mudhari dan fi'il amr. Sebenarnya yang berkaitan dengan waktu itu 2 aja sih, madhi dan mudhari gitu kan. Madhi ini yang telah dikerjakan, atau dalam bahasanya past tense gitu kan. Lalu mudhari ini bisa sedang dikerjakan
atau akan dikerjakan. Nanti akan ada pembahasan di bawahnya. Yang penting kita tahu di sini fiil terbagi lagi menjadi 3. Fiil madhi, mudhari, dan amr. Ya, terbagi menjadi 3. Keterangannya, yang pertama kita bahas fiil madhi terlebih dahulu. Penjelasannya, kalau kita bahas secara terpisah, fiil madhi ini, fiil itu artinya apa? Kata kerja kan. Sedangkan madhi berarti yang telah lampau atau lewat. Al-madhi ini yang telah lampau atau lewat. Jadi apabila digabung, fi'il madhi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Ya, jadi al-fi'il madhi ini kata kerja lampau. Past tense. Contohnya kataba, fataha, dakhala. Kalian lihat tuh artinya tuh. Di situ ada telah menulis, telah membuka, telah masuk. Atau sudah menulis, sudah membuka, atau sudah masuk. Seperti itu. Contoh penggunaan fi'il madhi dalam kalimat kataba thalib ad-darsa. Seorang siswa sudah atau telah gitu kan. Ingat. Sudah atau telah menulis pelajaran. Fatahal walad al-bab. Seorang anak telah membuka pintu. Dakhalal ustad al-masjidah. Seorang ustadz masuk masjid. Nah, di sini ada tanda-tanda fi'il madhi agar kita tidak tertukar dengan dua jenis fi'il lainnya. Makanya kalau kita udah belajar tanda itu untuk mempelajari kata atau sesuatu tersebut supaya kita bisa membedakan dengan jenis-jenis lainnya. Kita belajar tanda-tandanya. Yang pertama didahului oleh huruf qad yang artinya sungguh. Didahului oleh huruf qad yang artinya sungguh. Qad itu nanti bisa maknanya nggak sungguh aja, tapi yang masuk ke fi'il madhi itu artinya sungguh. Apa sih fungsinya? Fungsinya itu untuk menekankan. Makanya di sini qad kataba, qad fataha, qad dakhala, sungguh dia telah menulis. Kalau kita dalam bahasa Arab mau bilang dia ini udah benar-benar nulis loh gitu. Dia ini sungguh benar-benar telah menulis itu pakai qad. Qad kataba, sungguh dia satu laki-laki telah menulis. Qad fataha, sungguh dia satu laki-laki telah membuka. Qad dakhala, sungguh dia satu laki-laki telah masuk. Ya, qad ya. Lalu yang kedua diakhiri oleh huruf ta yang disukun atau juga dinamakan dengan ta ta'nis sakinah. Ta tersebut letaknya diakhiri fiil yang fungsinya menunjukkan kalau fiilnya dilakukan oleh orang ketiga pelaku wanita. Nanti ini tuh pembahasannya di domir, kata ganti. Jadi dalam bahasa Arab kan dibedakan kan antara cowok dan cewek. Nah, kataba itu kan untuk cowok, sedangkan untuk ceweknya katabat gitu. Fatahat, dakhalat. Nah, nanti akan ada pembahasan di domir, kata ganti. Perubahan-perubahan kata ini dipelajari di ilmu sorof. Kataba menjadi katabat, fatahat, dakhalat. Kadang juga bisa menjadi katabata atau katabna. Lalu katabu, katabta, katabtuma, katabtum. Nah, itu akan dipelajari di ilmu sorof. Namun kita bisa bilang kemasukan ta'ut ta'nis yang ta' sakinah ini itu berarti dia fi'il madhi, bukan fi'il mudhari atau fi'il amr. Fi'il madhi ada banyak macam dan bisa berubah-ubah bentuk, dan insya Allah kita akan banyak mengetahui macam dan perubahannya apabila kita sudah mempelajari materi sorof. Nah, itu kan dipelajari di ilmu sorof ya. Sebelum kita masuk ke fi'il mudhari, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Aman, Ustaz. Aman ya. Baik, kita lanjut. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada kata kerja yang menunjukkan peristiwa pada waktu sekarang atau akan datang. Lain halnya dengan fi'il madhi yang lampau, fi'il mudhari itu membahas tentang yang sedang dilakukan waktu sekarang atau yang akan datang. Makanya di sini yaktubu. Nah, berubah tuh dari kataba menjadi yaktubu. Fataha menjadi yaftahu. Dakhala menjadi yadkhulu. Lihat ini. Dia sedang atau akan menulis. Bukan telah atau sudah ya, tapi sedang. Sedang akan menulis. Nah, pada bahasa Arab untuk kata kerja yang sekarang itu
disebutnya dengan fi'il mudhari. Contoh penggunaan fi'il mudhari dalam kalimat yaktubu thalib ad-darsa. Seorang siswa sedang atau akan menulis. Nah, artinya ada sedang atau akan menulis. Berubah ya dari kataba menjadi yaktubu. Nah, itu nanti juga ada rumus-rumusnya gitu kan. Dimasukkan huruf mudhari'ah nanti ada di tanda-tanda fi'il mudhari. Kita masuk aja ke tanda tanya langsung ya. Nah, gimana sih kita cara membedakan fi'il ini itu fi'il mudhari bukan fi'il madi atau fi'il amr? Tanda yang pertama itu di sini dibilang diawali oleh salah satu huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu ada 4. Apa aja? Alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta atau gampangnya Anita. Apa? Anita dibacanya. Jadi ada 4. Huruf-huruf ini masuk ke fi'il mudhari. Nggak mungkin masuk ke fi'il madi dan fi'il amr. Nah, kayak contohnya yang pertama ini alif. Lalu aktubu, nun naktubu, ya yaktubu, dan ta taktubu. Alif ini untuk domir ana ya. Lalu nun untuk domir nahnu, ya untuk domir huwa, ta itu untuk domir anta atau hiya. Nah, makanya aktubu saya menulis kan untuk anak, naktubu untuk nahnu kami sedang menulis. Lalu yaktubu dia laki-laki sedang atau akan menulis, dia atau huwa. Taktubu kamu atau dia wanita, satu wanita ya, sedang menulis. Nah, gitu. Anita, huruf-huruf mudhari'ah. Lalu tanda yang kedua, sini kita masuk, didahului oleh huruf qad yang artinya terkadang. Tadi kan kita di fi'il madi juga masukkan huruf qad kan, tapi artinya apa? Artinya sungguh. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari' itu bukan penekanan, tapi artinya menjadi terkadang. Apa? Terkadang. Terkadang dia satu laki-laki menulis. Itu qad yaktubu, qad yaftahu, qad yadkhulu. Tanda yang ketiga didahului oleh huruf sa yang artinya akan. Nah, biasanya kan fi'il mudhari itu artinya sedang kan, mengartikannya sedang menulis, sedang membuka. Bahasa Arab, misalnya di dalam bahasa Arab, misalkan fi'il mudhari ingin kita artikan akan, itu biasanya ditambahin dengan huruf sa. Sa'adhabu ilal masjid. Saya sebentar lagi atau akan berangkat ke masjid. Tapi ingat di sini jangka waktunya sesaat lagi. Sedangkan kalau mau jangka waktu yang lama itu pakai saufa. Di sini contohnya wa annahu sa'yahu saufa yuro. Saufa yuro akan diperlihatkan. Nah, di situ ada akan diperlihatkan saufa yuro itu dalam jangka waktu yang lama. Kalau sa tadi kan untuk jangka waktu pendek kan. Kalau saufa untuk jangka waktu yang lama. Sa untuk jangka waktu pendek, saufa untuk jangka waktu yang lama. Artinya sama-sama akan atau bakal gitu kan. Tanda yang kelima didahului oleh huruf in yang artinya jika. Huruf ini berfaedah syarat dan jawab. Jangan ambil pusing dulu, berfaedah syarat dan jawab. Itu nanti ada pembahasan sendiri. In ini huruf-huruf yang menjazmkan atau yang membuat fi'il itu sukun. Makanya di sini bilang intan surullaha yansurkum bacanya. Ro-nya itu sukun kan. Jangan ambil pusing dulu. Yang penting dia kemasukan in berarti itu fi'il aja, fi'il mudhari aja gitu kan. Karena nanti akan ada pembahasannya tersendiri huruf-huruf jazm. Lalu yang keenam didahului huruf lam yang artinya belum dan huruf ini membuat harokat akhir dari huruf ini menjadi sukun. Sama kayak in tadi. Lam naktub ad-darsa. Lam naktub ad-darsa. Masukkan lam.
Nanti masuk ke pembahasannya huruf-huruf jazm dia. Fi'il mudhari ada banyak macam dan bisa berubah-ubah bentuk. Dan insya Allah kita akan banyak mengetahui macam dan berubahnya apabila kita sudah mempelajari materi sorof. Nah, untuk perubahan kata itu masuk ke materi sorof. Fi'il amr, penjelasannya pertama kita masuk ke fi'il amr ya. Uktub, iftah, udkhul. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Lihat uktub, iftah, udkhul, arti kata kerja perintah. Tentunya perintah kan berarti sedang dilakukan kan. Nggak mungkin lampau gitu kan. Lagi memerintahkan kan berarti lagi sama aja kayak mudhari, cuman maknanya perintah gitu. Tetap dia berkaitan dengan waktu. Nah, di situ ada bentuk-bentuknya tuh, uktub, ifta, udkhul. Seperti itu. Untuk penggunaan fi'il amr, tulislah pelajaran. Jadi di arti katanya tambahinlah, tulislah, bukalah, masuklah gitu. Dia ada rumus-rumusnya, pembentukannya. Dan itu dipelajari di ilmu sorof. Fi'il amr ada banyak macam dan bisa berubah-ubah bentuk, dan insya Allah kita akan banyak mengetahui macam dan perubahannya apabila kita sudah mempelajari materi sorof. Seperti itu. Oke, kita sudah mau masuk ke huruf. Apakah ada pertanyaan? Fi'il amr ada juga fi'il nahi. Fi'il nahyi ada beberapa begini. Dalam buku sorof, di buku nahwu itu ada yang membaginya dengan 3 dan juga ada yang membagi dengan 4. Yang keempat itu fi'il nahyi kan. Sebenarnya gampang aja. Fi'il nahyi itu fi'il nahyi itu fi'il amr yang ditambahin la. Kayak uktub la taktub kan. Ifta la taftah. Udkhul la tadakhul gitu. Makanya tapi di sini dia membagi dengan 3 aja. Tapi kalau fi'il nahyi itu kan gampang, fi'il amr yang ditambahin la dan juga ta di awalnya. Fi'il amr itu bermakna perintah, sedangkan fi'il nahyi bermakna larangan kan. Tulislah menjadi jangan tulis, bukalah menjadi jangan buka, masuklah menjadi jangan masuk. Itu gampang. Oke. Kita masuk ke huruf. Apa itu huruf? Huruf adalah huwa kulli kalimatin laisa laha ma'nan tam illa ma'a ghairiha. Setiap kata yang tidak memiliki makna sempurna kecuali apabila ia bersambung dengan kata lainnya. Kayak kita dengar ke, itu kan sebelum kita sambung ke kata yang lain itu nggak jelas kan. Kalau kita sambungin ke kata ke masjid baru jelas. Dari masjid untuk sholat gitu. Untuk itu dalam bahasa Arab masuknya ke huruf gitu kan. Di sini contohnya banyak contoh huruf itu. In, hal, lalu ada hamzah di sini, a bacanya, dan masih banyak lagi. Itu sesungguhnya apakah masuknya ke huruf dalam bahasa Arab, bukan kata benda atau gimana. Keterangan ya, di sini ada keterangan. Sedikit ada huruf yang hanya masuk pada isim. Nah, apa itu yang huruf yang masuk pada isim? Itu seperti huruf jar. Makanya itu termasuk tanda-tanda dari isim. Kalau ada huruf jar berarti dia isim. Kayak yang 9 tadi ya. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bika, lam. Lalu ada huruf yang hanya masuk pada fi'il saja seperti qad, sa, saufa. Dan ini termasuk dari kekhususan fi'il. Dan ada huruf yang bisa masuk pada isim dan fi'il seperti summa wa aula. Seperti itu. Nanti sebentar, Ana akan buka. Ini artikel ini akan Ana tutup dulu. Kita buka file sedikit lagi. Ana bahas itu tentang huruf. Nah, sini pengertian huruf ya. Tadi udah ada di keterangannya yang artikel sebelumnya. Di sini Ana bahas itu pembagian huruf. Tadi kan nggak ada kan pembagian huruf. Artikelnya sampai di situ saja. Pembagian huruf di sini ada huruf mabani dan huruf ma'ani. Dalam bahasa Arab dikenal
Dikenal kategori huruf yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama huruf mabani, yang kedua huruf ma'ani. Huruf mabani itu apa? Yaitu huruf yang merangkai sebuah kata. Huruf-huruf seperti ini juga bisa disebut dengan huruf hijaiyah. Nah, huruf mabani itu huruf hijaiyah atau huruf hejaan. Huruf-huruf ini seperti ini tidak termasuk kategori kata sehingga kata ya, al-kalimah tadi, sehingga tidak termasuk dalam kategori pembagian kata dalam bahasa Arab. Contohnya abata saja hako. Nah, kayak a itu kan artinya apa kita nggak tahu kan? Nggak ada artinya. Ba, ta, saja hako nggak ada artinya. Sedangkan di pembagian kata tadi kan ada huruf kan. Yang dimaksud itu bukan huruf mabani. Karena huruf yang di pembagian kata itu huruf yang memiliki arti. Nah, kita masuk huruf ma'ani. Yaitu huruf pada prinsipnya membawa makna yang melekat pada dirinya meskipun makna tersebut belum bisa dipahami sebelum dirangkaikan dengan kata yang lain, tapi jenis huruf inilah yang menjadi salah satu kategori kata dalam pembagian kata dalam bahasa Arab. Ya, walaupun belum bisa dipahami dengan kalimat yang lain, sebelum digabungkan dengan kalimat yang lain kayak ke, dari, tapi huruf itu udah memiliki makna kan, kayak min itu udah artinya dari, ila ke, an dari juga, lalu ala di atas, fi di, ka itu seperti, bi atau ba itu dengan, li untuk, ya itu contoh huruf jar. Jadi yang termasuk dari huruf yang dalam bahasa Arab tadi yang pembagian kata tadi itu huruf ma'ani bukan huruf mabani. Huruf-huruf yang masuk dalam kategori ini cukup banyak, antara lain tuh ada huruf jar, huruf athof, huruf nasab. Huruf nasab ada banyak tuh kan. Ada berapa? 7. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, al'ala, la. Ada huruf nasab. An, lan, idan, kai. Huruf jazm ada lagi lam, lamma, li, la. Dan lain-lain. Dan huruf-huruf ini ada pembahasannya sendiri-sendiri, dibuat babnya. Huruf jazm, huruf nasab, gitu. Ada. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Insya Allah malam hari ini kita sampai di sini aja materinya. Jadi sisanya kita untuk tanya jawab. Siap. Ustadz, kalau di kursus ini nanti semua ini dipelajari atau lebih banyak ke arah conversation aja gitu, Ustadz? Fokusnya ke percakapan aja. Jadi melatih bahasa Arabnya gitu kan. Untuk nahwunya mungkin bonus gitu. Membantu ke percakapan gitu kan. Sama satu lagi, Ustadz, untuk menyusun kalau bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek itu untuk penyusunan katanya. Kalau bahasa Arab ini bagaimana, Ustadz? Ada seperti itu. Jadi bisa itu sih pembagi nanti di pertemuan minggu ke depan akan dibahas di jumlah mufidah gitu kan. Kadang-kadang kita bisa lihat kayak kadang-kadang kata pertama ini isim dulu, lalu mungkin kata pertanyaan kata kerja dulu gitu. Jadi ada juga kayak Andi menendang bola atau bisa bilang kayak enggak kita ganti misalkan Andi membaca buku misalkan kayak jadinya Andi qara al-kitab gitu kan atau qara'a Andi al-kitaba. Bisa nggak kalau bahasa Indonesia dibaca begini? Misalkan Andi membaca buku. Membaca Andi buku. Nggak bisa kan? Kalau bahasa Arab bisa. Misalkan Andi qara al-kitab. Qara'a Andi al-kitab. Nah, itu pembahasannya di jumlah mufidah, kalimat sempurna. Kalimat yang sudah sempurna kan mengandung unsur-unsur yang pembentuk kalimat kan, yang sudah bisa dipahami. Dalam bahasa Arab, ya itu ada kayak subjek, fa'il, lalu predikat,
fiilnya gitu kan, kata kerjanya. Lalu objeknya maf'ul juga mengenal seperti itu. Gimana? Jelas pertanyaannya? Mungkin minggu depan kali Ustaz ya, karena materinya baru minggu depan ya. Iya, di jumlah mufidah namanya. Kalimat sempurna. Iya. Jadi mengenal jabatan-jabatan seperti itu juga sama kayak di bahasa Indonesia. Cuman mungkin lebih meluas lagi dalam bahasa Arabnya. Nggak cukup dalam subjek, predikat, objek, atau kata keterangan gitu. Nggak cukup sampai di situ. Ada lagi pertanyaan? Artikelnya udah anak kirimkan ke grup ya. Nanti bisa dibuka lagi. Kalau emang ada yang ditanyakan silahkan. Karena kan efektif belajar kita kan cuma 3 hari kan. Dalam seminggu. Jadi manfaatkan grupnya untuk bertanya. Dalam seminggu 3 hari Ustaz ya. Iya, Berarti besok malam belum. besok malam libur. Nanti Besok lanjut malam lagi berarti Kamis. Kamis lagi baru mulai lagi. Mm-mm. Oh, iya. Nanti kita tanya-tanya lagi di grup lah, di grup WA. Iya, silahkan. Kalau ada yang mau tanyakan, nggak apa-apa. Kalau di sini sekarang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin Anda tutup sampai di sini ya. Insyaallah. Oke. Kita tutup dengan doa pada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pasti Ustaz. Iya, sama-sama. Dosis 10-15. Biasanya.